Kita hari ini sering lupa tersenyum. Isinya nesu terus. Meskipun kamu sumpek luar biasa dan kamu ingin menangis, nangislah tidak apa-apa. Cuma nangis dengan cara yang sesat, tersenyum. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kenapa sih harus ada ilmu sosial profetik? Apa tidak cukup ilmu sosial yang ada, sosiologi saja yang sudah ada itu? Tidak cukup. Sosiologi yang ada itu sifatnya positivistik. Positivistik itu memperlakukan dunia manusia seperti dunia barang, seperti dunia eksakta. Dan itu tidak selalu pas. Manusia itu tidak eksak. Jadi tidak bisa dipastikan. Uangnya banyak tidak pasti seneng. Apalagi yang tidak punya uang. Ya. Ada nggak Pak yang tidak punya uang seneng? Banyak. Uang tidak punya tapi kebutuhan terpenuhi. Misalnya. Atau orangnya mentalnya memang tidak seneng. Buat apa uang? Ada. Kuliah cepet lulus cum laude malah sedih. Ada enggak? Ada. Begitu habis wisuda terus ngapain saya ini Pak? Bingung aku Pak, habis ini mau apa? Ada loh yang begitu. Jadi enggak, dunia manusia enggak bisa dipastikan. Seandainya Indonesia teknologinya maju kayak barat, makmur dan tentramkah kita? Enggak jaminan. Seandainya Indonesia kayak yang rame, kita ganti khilafah pasti rusak enggak? Atau pasti baik enggak? Enggak bisa dipastikan. Tidak bisa eksak manusia itu. Punya pacar cakep seneng enggak? Enggak mesti juga. Punya pacar jelek, itu lebih mesti daripada yang tadi. Iya, rada mesti nek kuwi. Tapi ya enggak juga ada. Ala Pak, wong saya kayak gini aja dapat kayak gitu sudah syukur. Enggak eksak. Jadi problem utama ilmu sosial lama itu positivistik. Itu narasinya silakan dibaca. Metode ilmu alam dibawa ke ilmu sosial. Dirumuskan hukum-hukumnya kayak ilmu alam. Terus diposisikan sebagai netral, bebas nilai. Tidak mungkin. Manusia itu sama-sama bunuh orang. Yang sini bernilai jihad pahala, katanya yang sini bernilai dosa besar. Bisa begitu. Oke. Jadi serba ndak pasti. Dulu dirumuskan sosiologi lama, masyarakat desa itu masyarakat yang serba rukun, saling membantu, tidak perhitungan ekonomi. Kalau masyarakat kota itu masyarakat perhitungan egois individual. Itu sebenarnya juga tidak mesti. Ya kalau zaman saya KKN dulu, waktu datang ke tempatnya KKN, sudah Mas di sini di kerasan-kerasan tidak usah bayar, nanti kita masak bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu. Tapi sekarang datang ke tempatnya KKN, ini satu hari berapa Pak mau dibayar? Padahal sudah di desa. Oke. Jadi enggak, bukan salah masyarakatnya, ya masyarakat memang berubah. Teorinya yang keliru. Teorinya tidak diubah-ubah. Teorinya masih positivistik. Menganggap dunia manusia kayak dunia barang. Tidak selalu kalau ada fenomena pukul-pukulan itu kekerasan. Ada suami istri pukul-pukulan, jiwit-jiwitan. Wah itu KDRT Pak. Ya tidak mesti. Wong yang dipukuli dijiwiti seneng, minta dijiwit lagi. Ya kan? Tidak mesti. Jadi problemnya ini, ilmu sosial lama ternyata
coraknya positivistik. Yang kedua ada problem, ya jelas ilmu-ilmu hampir semua hari ini ada hegemoni, ada dominasi pengaruh barat. Eurosentris. Cara memahami masyarakat versi barat. Sehingga nanti Eurosentris itu yang dianggap maju, yang dianggap baik itu yang versi Eropa, versi barat. Indonesia ini tergolong negara dunia ketiga. Saya tidak tahu sejak dulu dunia ketiga, tidak pernah keempat, kelima. Jangan-jangan sudah turun. Yang bagus ya mereka. Standar-standar budaya, standar-standar moral itu Eurosentris. Itu problem. Kemudian karena Eurosentris biasanya tidak terlalu menghargai budaya lokal. Budaya lokal jadi objek. Kemudian di kita jadinya tidak kritis. Kayak saya bilang di awal tadi, pokoknya referensi nek ono Inggrisnya dari tokoh-tokoh barat yang sedang populer luar biasa. Tapi kalau referensinya lihat Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, rasanya kok deso ya. Referensi itu yo. Lihat Habermas dalam buku ini. Oh, itu ketok keren. Itu mental Eurosentris tadi. Karena dominasi pengaruh barat. Kalau Inggrisnya cahsisus luar biasa. Tapi kalau bahasa Indonesia biasa. Bahasa Arab, urusan surga itu tidak ada urusannya. Jadi kalau wong pinter bahasa Arab itu bayanganmu kan ini orang alim mesti swarga ini mesti kan gitu. Tapi yang pinter Inggris, wah intelektual ini kan selalu begitu. Eurosentris. Kebanyakan kemudian hanya mimesis, niru. Tren budaya, gaya, cara ngomong, cara berpikir sampai metodologi kita hanya niru. Namanya mimesis. Dan biasanya yang minoritas kalah. Di antara yang Eurosentris banyak terpengaruh barat, yang punya pikiran alternatif akan tergeser dan kalah. Jadi itulah masalah kita hari ini. Ada dominasi barat dan cara berpikir yang positivistik. Jadi positivistik itu kalau dalam filsafat positivisme. Positivisme itu cara berpikir yang dianggap benar hanya dua hal. Yang ada faktanya dan yang masuk akal. Di luar itu tidak dianggap benar atau tidak dianggap bermakna. Terus, lah kalau ada masalah itu terus gimana enaknya? Ya nanti hasilnya ilmu sosial profetik. Idealnya apa sih? Yang pertama, ilmu sosial itu sifatnya ndak boleh mandek. Ndak boleh kok sudah menjelaskan realitas terus ya sudah itulah yang benar dan selesai. Karena masyarakat itu dinamis, ilmu sosial juga harus punya prinsip-prinsip dinamis. Ndak kaku. Yang pertama itu. Jadi ndak boleh ilmu sosial itu kaku, menjelaskan saja realitas juga ndak bisa. Jangan cuma menjelaskan. Harus juga punya daya transformatif. Belajar sosiologi iya, tapi tujuan belajar ilmu sosial ini untuk emansipasi masyarakat. Kalau bahasanya Habermas kemarin, untuk transformasi. Tidak sekedar dihafalkan teorinya. Loh ya, masyarakat kota cenderung egois, tidak mau rukun, titik. Tidak boleh sampai di situ, nggak boleh hanya begitu. Harus ada kritik, kemudian ada usulan-usulan transformatif. Karena kalau cuma menjelaskan, ya apa gunanya ilmu?
masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai tidak ramah, mulai tidak toleran. Itulah hasil penelitian kita, titik. Lah buat apa cuma laporan? Kalau cuma itu kita sudah tahu, sudah merasakan. Problemnya, lah terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah begitu? Jadi jangan berhenti hanya ngomong faktanya. Tapi ada bagian emansipatif transformasinya. Sesuaikan dengan cita-cita sosial masyarakat. Lah pinginnya masyarakat kita gimana? Masyarakat kita sudah mulai ada bibit-bibit intoleran. Loh terus diapakan kalau ada bibitnya? Kita sirami biar besar, terus kita panen kapan-kapan. Apa bibitnya kita matikan, cara matikannya gimana, kan begitu. Itu maunya, idealnya, yang nanti ketemunya di ilmu sosial profetik. Pertama, rumusnya tadi keywordnya. Apa yang harus dilakukan dalam ilmu sosial? Humanisasi. Humanisasi itu memanusiakan manusia. Jangan membendakan manusia. Mengobjekkan manusia. Selama ini kita tidak memanusiakan manusia dengan ilmu-ilmu yang ada. Manusia jadi objeknya. Oke, jadi kenapa sih harus humanisasi? Karena hari ini kita punya 3 penyakit. Yaitu dehumanisasi, agresivitas, dan loneliness. Dehumanisasi itu manusia diturunkan derajatnya dari subjek sebagai manusia. Kita diposisikan kayak robot, kayak objek teknologi, objek ekonomi, objeknya negara. Jadi kita jadi alat, tidak lagi jadi manusia. Padahal harusnya kita pemakai alat. Jadi kita kayak robot, tidak manusiawi. Pokoknya aturannya begitu, ya begitu. Undang-undangnya begitu, ya begitu. Hukumnya begitu, ya begitu. Dehumanisasi. Yang kedua, hari ini kita agresif. Ya agresivitas kolektif. Hidup kita isinya pertandingan. Jadi tabrakan antar kita. Dan yang ketiga kita sendiri. Individualistik. Oke, terus humanisme sebenarnya sudah ada sejak modern. Cuma humanisme modern itu humanisme antroposentris. Pusatnya manusia. Benar salahnya tergantung manusia. Pak Kunto ingin menggeser ke humanisme teosentris. Humanisme yang pusatnya Tuhan. Karena kita manusia yang beragama. Oke ya, saya agak cepat lagi biar selesai kira-kira 9:30. Jadi humanisme antroposentris itu benar salahnya kuncinya manusia. Humanisme teosentris itu benar salahnya kuncinya ada di Tuhan. Maka tugas kita sekarang menggeser ini. Yo manusia, tapi manusia yang bermartabat sebagai makhluk Tuhan. Itu yang tidak berkembang di barat.
Yang kedua, bebas. Jadi ya, visi pertama visi humanisasi, visi kedua visi liberasi. Pembebasan. Bebas dari apa? Bebas kemiskinan, kekejaman, penindasan, hegemoni, dan seterusnya. Dan catatannya Pak Kunto, tapi pembebasan dari yang konkret-konkret ya. Lapangannya bukan lapangan abstrak. Bebaskan diri dari fenomena sosial, fenomena realitas empiris yang sifatnya membelenggu. Dari situ kita bisa menuju humanisasi. Kalau tidak ya kita akan terbelenggu, tidak bisa jadi manusia seutuhnya. Yang bikin kita tidak jadi manusia itu kita tidak bebas. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak kungkungan, terlalu banyak hal yang menghegemoni kita. Jadi kita menuju humanisasi teosentris dengan cara membebaskan diri dari semua belenggu kalau dalam Islam selain Tuhan. Karena kita makhluk yang bertauhid. Terus perhatikan wilayah ini yang sering membelenggu kita. Sistem pengetahuan. Jangan gaya dengan pengetahuan yang banyak yang kamu miliki selama ini. Kamu tidak sadar dijajah oleh pengetahuanmu sendiri. Kalau kamu menutup diri. Bebaskan diri dari sistem-sistem yang membelenggu jalan berpikir. Kan banyak orang, jangan mikir ini loh, jangan mikir itu loh. Tidak usah baca buku-buku itu, tidak usah baca buku sering. Belenggu epistem kita sendiri. Yang kedua, struktur sistem sosial. Tidak perlu saya jelaskan, contohnya banyak dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, politik. Sistem ekonomi itu sistem tata kelola ekonomi kita yang membelenggu. Analisis Marx nanti ngomong ini. Bagaimana sistem ekonomi dan sistem politik membelenggu kita. Oke, jadi inilah 4 hal ini yang paling banyak membuat kita tidak jadi manusia. Kita jadinya kayak robot, kayak mesinnya teknologi yang dibikin sendiri oleh manusia. Jadi kita bikin senjata untuk bunuh diri kita sendiri. Membuat kita tidak bebas. Baru setelah itu kita lakukan transendensi. Menuju humanisasi teosentris dengan cara melakukan liberasi dan kemudian bergerak melakukan transformasi. Geraknya dengan pola apa? Transendensi. Jadi humanisasi dan liberasi tadi kita lakukan dengan cara apa? Mentransendenkan diri. Jadi naik ke ilaihi roji'un tadi. Semakin dekat dengan Allah. Itu transendensi. Prinsip-prinsip keimanan. Semakin kita jadi manusia, semakin kita bebas dari segala ikatan, semakin kita mentransenden. Transenden itu lawannya imanen. Kalau imanen itu ambles ke bawah, kalau transenden itu melayang ke atas. Jadi setelah kita melakukan humanisasi dan liberasi, yang kalau ini sukses total, kita akan mengalami proses transendensi. Setelah kita jadi manusia yang benar, yang sejati, yang manusia, sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kemudian kita bebaskan diri dari segala keterkungkungan, maka otomatis kita akan mengalami transendensi. Naik kelas hidup kita, naik ke atas. Oke, transendensi itu bagian paling penting
dalam peradaban. Manusia itu kayak minggu lalu di wisdom. Kunci eksistensinya ada di aspek wisdom, hikmah. Dan orang yang mencapai hikmah ini kan orang yang bisa melakukan transendensi. Orang ini orang kunci dalam peradaban. Disinilah orang sadar tujuan hidupnya. Jadi kelemahannya sosiologi lama, dia berhenti di bumi. Tidak ada fungsi transformatifnya, tidak ada fungsi emansipatifnya. Pak Kunto nambah variabel transendensi, humanisasi, liberasi. Biar tidak sekedar cerita fakta sosial, tapi menjelaskan fenomena sosial dalam rangka memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari keterkungkungannya, dan naik kelas dalam transendensi. Oh, ini mudah sekali kalau diomongkan, ini diprakteknya ya susah. Sendiri aja susah, apalagi ini menyangkut masyarakat. Jadi setelah human, liberasi, transendensi. Nah, dari situ akan lahir paradigma ilmu sosial yang baru. Paradigmanya apa? Pembalikannya Marxisme. Kalau Marxisme itu basis struktur menentukan superstruktur. Superstruktur itu termasuk kesadaran-kesadaran sosial. Kalau di sini kebalikannya, kesadaran ada di atas basis materi. Jadi manusia itu ditentukan oleh kesadarannya, bukan oleh materi. Ada loh orang yang tidak peduli materi dengan kesadaran tertentu. Jadi lahirnya apa? Paradigma baru, kebalikannya Marx. Jadi hidup ini pertama-tama olahlah dirimu untuk di level kesadaranmu. Kalau di Marxisme kan hidup ini berjuanglah untuk meraih basis materi, basis strukturnya. Yang penting ekonominya beres, semuanya akan beres, kan gitu di Marxisme. Tapi di sini dibalik, enggak, bukan itu kuncinya, tapi kesadaranmu. Ada di level mana kesadaranmu? Itu menentukan hidupmu. Tadi di depan ada orang yang kesadarannya mitos, ada orang yang kesadarannya ideologis, ada orang yang kesadarannya ilmu. Itu menentukan. Kita menyikapi materi juga begitu, tergantung kesadaran kita. Banyak orang yang tertindas luar biasa secara ekonomi, tapi dia jaya luar biasa karena kesadarannya. Cara dia menyikapi ketertindasannya bidang ekonomi. Meskipun itu oleh Marx, ndak itu pura-pura disebut sublimasi. Ndak pura-pura. Ada orang bahagia beneran, miskin itu loh bahagia beneran, banyak. Ya meskipun contohnya bukan kalian. Ya contohnya ya sufi-sufi itu kan banyak. Senang bahagia luar biasa. Meskipun tidak punya apa-apa. Nah itu kuncinya di mana? Kesadaran. Ada yang uangnya banyak masih galau, ada yang punya sangat sedikit sudah bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ada yang sudah lulus S2, sudah gak nyari kerjaan muda, sudah ada yang nunggu, pacarnya ya siap. Tapi tiap hari saya sumpah gue. Ada yang kuliah ndak lulus-lulus, pacaran duwe tapi seneng-seneng ngerokok, ngopi, santai. Ya kan? Itu kan kuncinya di kesadaran, tidak di materi. Maka ilmu sosial versi sosial profetik yang digarap duluan apa? Ya kesadarannya. Isinya kesadaran tadi, humanisasi. Ayo kita jadi manusia, liberasi, bebaskan dirimu dari hegemoni-hegemoni di luar visi profetik ketuhanan. Dan yang ketiga, ayo naik kelas, terus menerus, transformasi. Yaumuhu khairun min amsihi. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, dari situ nanti ilmu sosial kita jadi universal, jadi objektif.
ajaran-ajaran Islam, tidak harus disebut kalau gini dalilnya ini ya, Qur'annya ini, hadisnya ini, enggak. Tapi visi nilai-nilai keislaman bisa diangkat ke level objektif, universal, dan bisa dipakai oleh yang lain. Jadi rahmatan lil alaminnya titik kuncinya di situ. Bukan orang lain dipaksa ngakui Quran, dipaksa mau ikut hadis, tidak begitu. Tapi nilai-nilai keislaman yang diakui bagus, diakui baik oleh semua orang, tidak cuma yang muslim. Jalannya antara lain ilmu, termasuk ilmu sosial. Kenapa harus pakai bahasa ilmu? Kalau istilah Al-Quran, lisanul qaum kita hari ini itu ilmu. Lisanul qaum itu yang dianggap punya legitimasi, punya otoritas hari ini itu ilmu. Bahasanya kan universal. Bahasa ilmiah itu kan di mana-mana diakui. Ya kita pakai jalur itu untuk menyebarkan nilai-nilai kita. Dari situ kita jadi kuntum khaira ummatin. Jadi strategi kita untuk jadi rahmatan lil alamin, jadi khaira ummatin itu tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, humanisasi, tanhauna 'anil munkar, liberasi, wa tu'minuna billahi, transendensi. Dari situlah lahir ilmu sosial yang profetik. Ya mungkin yang punya bidang yang lain bisa nandingi dengan rumus yang sama. Ilmu biologi profetik. Ilmu apa profetik? Tidak masalah. Profetik itu visi kenabian. Ya yang visi kenabian itu ya Islam itu kan. Cuma nanti kalau disebut Islam orang agak nganggapnya subjektif. Biar lebih universal, lebih objektif pakai istilah profetik. Oke, 9:30. Ada quote bagus dari Pak Kunto. Saya ambil beberapa. Yang suka baca novelnya banyak kalimat-kalimat bagus. Itu dilarang mencintai bunga-bunga. Kumpulan cerpen. Hidup adalah bunga-bunga. Aku dan kau salah satu bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat dunia indah. Tataplah sekuntum bunga dan dunia akan berkembang dalam keindahan di depan hidungmu. Tersenyumlah seperti bunga. Tersenyumlah. Saya tidak tahu, kita hari ini sering lupa tersenyum. Isinya nesu terus. Bikin hoak tidak bosan-bosan. Yuk senyum dan saling senyum. Kita mungkin terlalu capek pegang gadget, pegang HP, pegang itu. Mbok sudah dalam sehari pegang berapa jam saja. Ngobrol aja, interaksi face to face, sambil senyum, ketawa-ketawa bersama. Daripada cuma nulis WK gitu kan. Iya. Jadi mending ayo kita ketemu, tersenyumlah. Dunia akan lebih cerah dibandingkan kita sumpek hanya baca WA yang tidak jelas. Ini juga bagus. Sama. Menangislah dengan cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kayak gimana sih menangis dengan cara yang sesat itu? Tersenyum. Kenapa tidak tersenyum, cucu? Tersenyumlah. Bahkan sesaat sebelum orang membunuhmu. Itu kan betapa pentingnya senyum. Maksudnya menyikapi hidup sambil tersenyum. Ayo senyum aja. Meskipun sedetik lagi kamu akan dibunuh orang. Jadi meskipun sesaat sebelum orang membunuhmu, meskipun kamu sumpek luar biasa dan kamu ingin menangis, nangislah tidak apa-apa. Cuma nangis dengan cara yang sesat. Tersenyum. Jadi menangislah secara tersesat itu senyum maksudnya. Senyumlah. Pak, kalau sumpek kan harusnya nangis Pak. Ya, tapi nangislah dengan cara yang sesat. Senyum. Mungkin Pak ini ada orang
kurang ajar ini, anti Islam ini Pak. Ini harus dimaki-maki, harus dimarahi. Ya marahilah dengan cara yang sesat. Ya, nasihati yang baik-baik. Siapa yang tidak tersinggung Pak? Ini kan manusiawi, kita yang punya agama ya. Marahlah dengan cara yang sesat. Tidak perlu maki-maki, tidak perlu membenci. Senyum dan tebarkan kasih sayang. Ini puisi saya potong, mumpung mau Maulid Nabi. Jadi kita mulutan bareng Pak Kunto. Kalimat sholawatnya bagus. Ya Allah, taburkanlah wangian di kubur Nabi yang mulia dengan semerbak sholawat dan salam sejahtera. Aku ingin menjadi pencuri yang lupa menutup jendela ketika menyelinap ke rumah Tuhan dan tertangkap. Itu kan puitis. Karena kalau kamu nyuri di rumahnya Tuhan, terus ketangkep, yang nangkep siapa? Tuhan. Berarti kamu bertemu dengan Tuhan. Jadi itu gayanya Pak Kunto. Sastrawan, budayawan, ahli sejarah, dan ahli macam-macam. Beliau meninggal di usia 62 tahun. Setelah sakit beberapa lama. Oke, alhamdulillah. Ya, tidak harus full sampai jam 10 ya. Ya sekali-sekali diskon apa ya ngajine. Nah, saya khawatirnya kayak kritiknya Pak Kunto tadi, jangan-jangan kita dimakan oleh sistem yang kita bikin sendiri jadi kayak robot. Jam 8 tit ya jam 8, 10 tit ya jam 10. Kapan-kapan lebih jam 10, kapan-kapan kurang. Jam 10 dan sekitarnya lah kan gitu aja. Tidak harus kaku-kaku. Dan memang bulan ini mungkin saya diingatkan itu oleh Allah. Karena kemarin agak gaya tema ya full. Ternyata dibela tema-tema apa. Kalau dikasih pilek sebentar aja mesti tidak jadi temanya. Jadi tidak usah gaya. Ya meskipun tetap kita rencanakan. Tapi tidak harus dipatok. Harus itu ya. Ya tidak begitu. Karena betapapun kita manusia, humanisasi tadi. Kita manusia tetap yang manusia. Cuma yang teosentris, kuncinya ada di Allah. Oke, sesi sejarah entah bulan apa nanti kita ulang. Saya belum ngomong Malik bin Nabi, belum ngomong Arnold Toynbee. Mungkin nanti kita tambah yang agak unik-unik kayak Fukuyama, The End of History, atau termasuk Nice Beat dengan megatrendnya. Itu kan ngomong sejarah juga. Tapi next time entah kapan kita ngomong sejarah. Bulan depan ganti tema. Akhir tahun filsafat lagi. Saya ingin ngomong tentang filsafat moral. Ya, filsafat moral 4 kali. Minggu pertama ya Barat Timur Islam kita kombinasi. Minggu pertama ini rencana ya, rencana. Ojo dianggap mesti rencananya. Minggu pertama saya ingin deontologinya Immanuel Kant. Minggu kedua saya ingin itu tadi Eropa ke Amerika. Pragmatismenya John Dewey, etika pragmatisnya John Dewey. Minggu ketiga ke dunia Islam, filosof Muslim, ahli filsafat akhlak yang belum pernah kita bahas, Ibnu Miskawai. Minggu terakhir ke Indonesia, ke Jawa. Kita belajar etika Jawa dari Mangkunegoro 4 di Serat Wedotomo. Jadi pas ya, Eropa, Amerika, Islam dan Indonesia, Jawa. Filsafat moralnya, insya Allah, kalau Allah mengizinkan. Karena tema-tema tertentu sengaja tidak diizinkan oleh Allah. Mungkin burung wayai. Ya. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga minggu depan kita bertemu di situasi, kondisi yang lebih baik. Ya, baik saya, kalian, atau situasi Jogja dan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.